Salam sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya dimanapun sahabat Kabari mendengarkan dan melihat video ini, Tuhan senantiasa ada bersama dengan sahabat Kabari dan Tuhan yang melindungi, menyertai dan memberkati semua sahabat Kabari. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dosa itu terjadi karena kita memutuskan mau melakukannya sehingga kita berada di dalam dosa tersebut. Ada banyak hal aturan, ada banyak hal hukum, ada banyak hal peringatan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi kecenderungan manusia itu ingin tahu, itulah yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pahami saat ini adalah ketika kita jatuh dalam dosa, perlu kita memahami bagaimana sikap Allah terhadap kita. Jangan sampai kita salah paham tentang Allah. Sebab ketika kita salah paham tentang Allah, maka kehidupan kita waktu jatuh dalam dosa akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Perlu kita memahami hal ini. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Di sini kita melihat respon Allah atau sikap Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa. Secara khusus dalam ayat ini ketika Adam dan istrinya jatuh dalam dosa, kita melihat bahwa Tuhan Allah bukan menjauhi mereka apalagi meninggalkan mereka. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Allah datang menghampiri Adam dan istrinya. Kita melihat kata-kata yang digunakan di situ ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan menghampiri mereka. Tuhan tahu bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita melihat di sini Tuhan tidak meninggalkan mereka dan tidak menjauhi mereka. Justru Tuhan datang menghampiri mereka dan Tuhan mau supaya mereka tidak jauh dari Tuhan. Di sini perlu kita pahami bersama, kadangkala kita salah paham terhadap Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan itu murka, Tuhan itu marah kepada kita dan kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Padahal di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan sama sekali tidak marah, Tuhan sama sekali tidak murka, dan Tuhan justru menghampiri mereka dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Perlu kita memahami di sini ketika kita jatuh dalam dosa. Ingatlah bahwa Tuhan akan datang menghampiri kita. Dan Tuhan akan datang untuk mengangkat dari tempat di mana kita jatuh. Tuhan tidak mau kita jauh daripada Dia. Oleh karena itu kita yang harus memutuskan untuk meninggalkan dosa dan berpaling kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat merindukan kita datang kepadanya. Sama seperti perumpamaan anak bungsu yang hilang, kita melihat dan kita memahami dari kisah anak bungsu bahwa Tuhan juga digambarkan di situ sebagai seorang bapa yang menanti-nantikan anaknya setiap saat untuk kembali kepadanya. Dan ketika anak bungsu itu sadar akan dosanya, anak bungsu itu berpaling kepada bapaknya. Dan ketika dia mau sampai ke rumah bapaknya,
Dalam kisah itu diceritakan bahwa bapak itu berlari-lari dan memeluk anaknya. Ini adalah kasih Bapa yang luar biasa terhadap kita semuanya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Bapa itu merindukan kita datang kembali kepadanya dan mau memeluk kita dan berkata kepada kita, "Aku merindukanmu, aku mengasihimu." Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, jangan terbuai dengan dosa-dosa yang ada. Tetapi sadarlah, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat merindukan kita kembali kepadanya. Tuhan mau hubungan kita dipulihkan. Tuhan mau kita semakin dekat dan melekat lagi kepada Tuhan. Karena rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa akan senantiasa dikerjakannya kembali dalam kehidupan kita. Segala dosa kita diampuni dan memang ada konsekuensi atas dosa tersebut. Tetapi percayalah, konsekuensi dosa yang kita jalani itu kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menjalani konsekuensi dosa tersebut. Datanglah kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti mengampuni dan Tuhan pasti menyertai, memulihkan dan memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.